Halo Sobat PCI dimanapun kalian berada. Baik lagi di Ngopi, Ngobrol Bareng PCI. Sobat PCI di rumah atau dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Di hari yang cerah ini, hari yang bahagia ini. Semoga sehat selalu ya dan tetap selalu untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Karena COVID masih ada, jadi kita nggak perlu semau kita buat menghindari nggak pakai masker, nggak apa-apa. Karena kita tuh harus saling menjaga satu sama lain, gitu ya. Nah, Sobat PCI, di episode sebelumnya kita sempat membahas seputar tentang pentingnya dunia pendidikan. Di episode kali ini kita akan membahas pentingnya untuk tidak melakukan atau menjalani tidak sepertinya pentingnya untuk menghindari, maksud saya mencegah pernikahan dini karena itu sangat concern ya dan menjadi masalah serius di negara kita di Indonesia khususnya. Kalau ngomongin masalah pernikahan dini itu kan pasti pernikahan di usia yang belum siap tapi dipaksakan untuk menikah dan dampak buruknya adalah kepada si suami istri yang mana belum siap dalam menjalani pernikahan tersebut. Gitu. Kita ngomongin kasusnya deh. Belum lama ini kita ada kasusnya Lesti dan Rizky Bilar, terus juga ada kasusnya Reza Arab dan Wendy Walters dan banyak banget kasus serupa tapi nggak ke up gitu loh. Jadi mari kita ulas dan bahas lebih lengkap, lebih jelas di podcast Ngopi kali ini. Sebelum kita ngobrolin tentang tema pembahasan kita pada episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya proper dan kompeten di bidang ini gitu. Jadi sudah hadir bersama saya Kak Da Fauzia. Halo Kak Da Fauzia. Halo Sobat PCI. Sebenarnya terima kasih banyak udah diundang di podcast Ngopi ya. Iya, Ngobrol bareng PCI. Iya, bener banget. Selamat datang Mbak Zia. Sebelum kita mulai, aku mau make sure dulu Mbak Zia udah siap belum? Kita kan bakal ngomongin topik-topik berat nih, kayak pertanyaan-pertanyaannya agak lumayan berat. Jadi gitu ya? disiapin ya tolong ya. Ini bukan kayak di Najwa Mata Najwa ya? Kita jauh dari itu ya, kita jauh dari itu. Oke. Seberat itu. Mbak Da Fauzia, Kak Da Fauzia atau biasa dipanggil apa nih? Zia aja. Zia aja, oke panggilannya Kak Zia ya. Oke Kak Zia, bisa dikenalin nggak? Kenalin diri dulu ke Sobat PCI di rumah. Kak Zia ini siapa gitu? Siapa ya? Aku bukan siapa-siapa sebenarnya. Oke, halo Sobat PCI. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zia. Seperti yang juga udah kemarin di-share ya di pamfletnya di Instagram Project Child. Aku Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Sekarang tahun 2022. Jadi sebenarnya udah berapa tahun yang lalu? Udah 2021. 3 tahun 4 tahun ya? 3 tahun 4 tahun yang lalu gitu ya. Tapi yang namanya duta tuh kayak nggak ada kata mantan duta kayak gitu. Jadinya emang meskipun menjabatnya tahun 2019 tapi sampai sekarang juga tetap masih jadi duta kayak gitu. Karena kita punya slogan juga Dav gitu. Jadi 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi gitu. Jadi selama sekarang ini udah nggak jadi duta ya intinya. Tapi bukan berarti meninggalkan ya. Kayak semisal sekarang kan duta yang sekarang mungkin butuh arahan dari yang senior. Benar. Terus juga kita kan tetap sharing ilmu lah sama teman-teman remaja di luar sana kayak gitu. Kak Zia, duta genre ini apa sih? Sebelumnya aku kok agak gimana ya mendengar genre ya. Duta genre? Oh salah? No, bukan genre ya teman-teman. Jadi genre. Emang tulisannya genre, pakai R. Tapi bacanya genre. R-nya gede, R-nya besar gitu ya teman-teman. Jadi bacanya genre ya? Duta apa? Duta genre. Duta genre. Nah, genre sendiri apa Kak Zia? Genre sendiri itu sebenarnya singkatan dari generasi berencana. Jadi duta generasi berencana. Jadi duta generasi berencana ini adalah duta kita tuh program ya, ini programnya BKKBN sebenarnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ini tuh programnya BKBN. Jadi kita tuh di bawah naungannya BKKBN yang mana kita juga turut membantu mensukseskan program dari BKKBN yang mana sasarannya itu adalah teman-teman remaja. Kayak gitu, karena kan kita duta ya, namanya duta tuh kan role model ya Dev ya, atau kita tuh jadi role model, contoh, benar banget, karena tadi ini adalah programnya dari PKBN yang menyasarnya adalah teman-teman remaja kayak gitu. Nah kita juga punya salamnya nih, ada salam genre, biar mungkin sekalian biar teman-teman kenapa sih kok nikah dini ngundangnya duta genre kayak gitu kan.
Jadi kita ada salamnya. Salam itu kayak gini, Dav. Gini? Salam genre. Oke. Gitu. Salam genre, salam. Salam genre, salam. Salam. Oke, jadi kalau di salam genre itu kita tuh ada maknanya. Oke. Jadi kenapa kok dia kayak membentuk satu lingkaran gitu. Jadi ini tuh artinya kita adalah zero tolerance atau kita nggak menoleransi 3 hal. Oke. 3 hal. Oke, nah 3 hal ini tuh apa? 3 hal ini yang pertama, kita say no to early marriage atau nikah dini tadi ya. Makanya say no to sex before married atau seks sebelum nikah. Berhubungan badan sebelum nikah. Betul, dan say no to drugs. Oke. Gitu. Jadi say no to nafsa ya teman-teman, seperti itu. Nah makanya di salam genre ini kan udah termuat nih kita menjauhi yang namanya nikah dini, terus seks sebelum nikah dan juga drugs gitu. Jadi emang kita kampanye, karena setiap duta kan punya kampanye masing-masing. Nah kita juga yang ada termuat di salam genre ini adalah kampanye kita untuk menyebarkan teman-teman remaja bahwa kita tuh harus menjauhi 3 hal ini, dan 3 hal ini merupakan masalah krusial gitu ya, masalah krusial buat remaja kayak gitu ya. Jadi memang sasarannya memang anak muda gitu ya. Betul. Jadi kurang lebih kayak gitu sih soal genre. Untuk mempersiapkan generasi bangsa yang jauh lebih baik juga. Betul, jadi dimulai dari pondasi dari awal gitu ya. Betul, sebagai betul. genre. Oke, Kak Zia. Setelah ngomongin genre ya, mungkin mau nanya nih. Kenapa mutusin buat jadi duta genre? Apa alasan, apa motivasinya? Waduh, ini agak sulit ya pertanyaannya. Oke, kenapa memutuskan menjadi duta genre? Kenapa nggak duta Minang gitu kan? Waduh. Kenyang, tau nggak? Oh ya, aduh ini kayak di sebelah sana ya. Oke. Kenapa duta genre gitu ya? Karena waktu aku jadi duta genre itu tahun 2019 ya. Umur aku sekitar 19-20an tahun waktu itu. Ya itu masih tergolong remaja. Jadi yang kalau di BKKBN definisi remaja itu usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi yang dikategorikan remaja itu adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi kalau misalkan kita umurnya di umur Dava berapa? Sekarang 21 sekarang. 22 ya. Remaja dong, tapi kalau kamu udah nikah, kamu udah bukan remaja kalau menurut BKKBN gitu. Jadi emang ada definisi tersendiri tentang remaja kayak gitu. Mungkin nanti ada tentang remaja dari WHO dan menurut apa kayak gitu ya. Kalau BKKBN kayak gitu, jadi mereka yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah pada saat itu kan aku umurnya 19-20an kayak gitu, aku jadi seorang remaja dong pastinya. Umur-umur segitu, aku ngelihat jadi remaja tuh kayak sesuatu hal yang gak mudah gitu loh, Dav. Kayak remaja tuh masa-masa yang ibaratnya tuh kayak banyak banget mainnya. Iya, maksudnya kayak banyak godaannya, terus pengen nyoba banyak hal baru kayak gitu, banyak serunya tapi banyak juga tantangannya gitu ya. Kalau ngomongin remaja tuh pasti orang selalu berkaitan dengan remaja tuh selalu identik sama kenakalan, ya nggak sih? Setuju. Kenakalan, iya nggak munafik ya. Remaja itu selalu identik sama kenakalan. Kayak contohnya ya hamil di luar nikah, tawuran, terus minum-minuman keras. Apalagi ya minuman kerasnya banyak kan kayak gitu. Ya nikah dini salah satunya itu mungkin juga termasuk dari masalah remaja kan kayak gitu. Nah makanya aku kok ada duta genre nih kayak gitu yang dia concern di emang remaja. Jadi emang kayak ini tuh apa ya? Kayak tempat yang tepat menurut aku, dia wadah yang tepat untuk remaja gitu, supaya kita bisa nggak cuman menghindari hal-hal yang krusial tadi, masalah krusial buat remaja, tapi juga sebagai tempat untuk mengembangkan diri. Karena di genre kita nggak cuman campaign soal tadi, tapi kita juga mengembangkan diri supaya kita jadi remaja yang berkualitas untuk Indonesia hebat. Bagus banget. Oke, bagus banget. Program-program dari genre sendiri sebenarnya sejauh ini efektif nggak sih Kak Zia sebagai duta sendiri dalam mensosialisasikan itu? Terlebih kita tahu ya anak-anak muda sekarang tuh kalau dikasih tahu mungkin gitu loh, ngerti nggak sih Kak Zia? Kayak tantangannya seberat apa sih waktu sosialisasi program-program dari genre sendiri? Genre sendiri ya, oke. Jadi kalau genre sendiri sebenarnya tuh dia tuh udah tersebar di seluruh Indonesia, Dav. Jadi genre tuh ada mulai dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke ada semua dan ya? juga apresiasi duta genre itu juga dia tuh ada di duta genre nasional. Jadi kalau duta genre itu nggak cuma di tingkat wilayah paling bawah, tapi sampai ke nasionalnya tuh ada. Gitu, makanya genre ini tersebar di provinsi Indonesia berapa? 30. Sekarang 33 ya? 34. Oke, nanti kita cek lagi ya. Karena kemarin kabarnya ada tambahan lagi. Terus ada kabar dari negara tetangga itu mau masuk sini. Aduh. Untung saya sudah lulus, tidak perlu belajar RPUL lagi ya. Siap. Kayak gitu, makanya dia tuh genre tersebar di seluruh Indonesia. Dan makanya tantangannya sebenarnya gimana ya? Ngomongin masalah ini kan masalah nikah dini tadi ya. Kita balik ke nikah dini. Nikah dini itu kan masalah sosial ya, masalah sosial, dan
Dibilang susah ya susah. Ini bukan tanggung jawabnya para stakeholder aja, tapi juga ya tadi makanya kita sebagai remaja juga ikut turun langsung. Karena kalau cuma kita pasrahin ke ini tugasnya pemerintah kok untuk menekan nikah dini, untuk menekan kenakalan remaja gitu ya. Ya nggak bisa gitu. Teman-teman kita yang sebagai remaja juga harus ikut turun langsung nih kayak gitu. Dan dibilang susah apalagi sekarang dengan maraknya informasi di sosial media, internet yang sangat pesat kayak gitu kan, banyak banget nih yang mempengaruhi remaja, ya kan, untuk ya itu tadi ke masalah-masalah tadi itu kayak gitu. Oke. Terlebih lagi mungkin ini ya Kak Zi ya, susahnya buat sosialisasi sekarang tuh remaja lebih cenderung mentingin sesuatu yang nggak penting daripada yang penting. Maksudnya gini, sekarang let's say ada seminar dari genre, dan ada konser mungkin bertajuk koploan atau lain-lain gitu. Yang mana itu tuh bisa kapan aja, dan itu bisa kapan aja gitu kan. Tapi sedangkan kenapa cenderung melewatkan sesuatu yang penting buat menyongsong masa depan mereka dan memilih sesuatu yang sifatnya ya itu bisa besok-besok lagi gitu. Dan kalaupun ngomongin ya genre, ikut programnya genre atau ikut sosialisasinya genre juga bisa besok-besok lagi. Cuman kan nggak gitu dong, nggak apple to apple dong. Memang harusnya kan tujuannya kan memang diedukasi biar lebih tahu, wawasannya lebih luas, pentingnya itu gimana kayak gitu kan ya. Nah, Nah, Kak Zia, ngomongin pernikahan dini nih. Data Komnas Perempuan, jumlah pernikahan dini di Indonesia per tahun 2021 itu mencapai 59.709. Dibanding 2019 yang hanya 23.126 anak. Nikah muda aja udah resiko, apalagi nikah dini ya. Betul. Iya. Banyak anak muda yang salah langkah memilih menikah dan berujung perceraian. Terus tanggapannya Mbak Zia tentang kasus tersebut gimana? Ya ini miris ya, tadi datanya sudah disebutin sama Dava. Aku juga sempat baca di salah satu jurnal bahwa pernikahan anak itu termasuknya pernikahan dini juga ya, kita kategorikan pernikahan dini. Itu tuh Indonesia nomor 2 di ASEAN dan nomor 8 di dunia kayak gitu ya. Ada tuh data yang seperti itu, nanti boleh dicek lagi karena memang kita nggak bisa, kalau data tuh kan memang berbeda-beda ya Davia, tapi memang kita nggak bisa bohong bahwa data pernikahan anak, pernikahan dini itu masih sedemikian besar kayak gitu ya. Tapi perlu juga tadi Dava bilang pernikahan dini dan nikah muda ya. Jadi memang sebenarnya kalau nikah dini sama nikah muda itu agak sedikit berbeda sih Dav. Kalau kita ngomongin nikah dini itu usia yang menikah, belum siap, yang belum usia nikah undang-undang berapa? 19 tahun 19 tahun buat ini ya, cewek cowok. Kemarin kan 19 cowok, 16 nah, itu. Cewek. Sekarang baru lagi ya direvisi. Sekarang direvisi, alhamdulillah, itu pun dengan berbagai macam upaya teman-teman di luar sana yang mengusahakan supaya ayo dinaikin dong ini masa perempuan 16 tahun undang-undangnya udah boleh. Baru 17 udah boleh nikah, padahal 17 kita lihat udah 17 ngapain? 17 tahun dulu masih sering ke warnet. Nah, makanya masih kan. sering main. Nah, sekarang udah dinaikin ya udah lumayan sih. Walaupun sebenarnya kalau kita dari BKKBN ya, karena aku dari duta genre kayak gitu. Kalau dari BKKBN sebenarnya kita menganjurkan usia menikah ideal itu perempuan minimal 21 dan laki-laki 25 tahun. Kamu belum 25? Belum sih, ya, berarti masih berapa tahun lagi gitu kan. Itu makanya minimal 21 dan minimal 25. Dan ini pun tuh nggak cuma sekedar angka, Dev. Kenapa sih kalau kita dianjurin BKKBN buat menikah usia 21 minimal perempuan dan 25 minimal laki-laki? Karena memang tadi di dalamnya tuh dia ada berbagai macam faktor ya, karena dinilai kalau usia 21, usia 25 itu mereka pertama dari segi sosial dulu ya. Usia 21 25 tuh mereka udah matang lah, udah pemikirannya dewasa. Jauh lebih baik daripada usia di bawah itu. Betul, dia dianggap sudah lebih matang kayak gitu. Secara pendidikan juga 21 tuh paling nggak dia udah lulus SMA. 25 cowok juga paling nggak yang SMA jelas udah lulus ya 25. Kalau nggak kuliah pun juga 25 banyak juga udah lulus gitu kan ya. Terus secara dari ekonomi, kalau udah usia 21 25 tuh kan paling nggak mereka sudah bisa mencari pekerjaan yang ya dibilang layak lah, bukan sekedar kalau masih di bawah umur kan cari pekerjaan susah ya. Jadi gitu, makanya dari segi faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial dan emosional tadi itu dianggap sudah matang. Makanya kenapa kok BKKBN menyarankan untuk menikah minimal ideal minimal 21 dan 25. Kayak gitu. Karena berdasarkan banyak yang dipertimbangkan, jadi akhirnya diputuskanlah batasan minimal menikah idealnya. Minimal. Begitu. Nah, dari Kak Azia sendiri sebagai duta genre yang concernnya di bidang itu ya, yang tadi kita udah ngomongin tentang program-programnya juga, dalam melihat atau pandangan Kak Azia sendiri terhadap kasus Lesti dan Rizky Bilar,
Itu yang sempat aku notice di awal tadi. Juga kasusnya Reza Arab dan Wendy Walters yang selingkuh. Itu kalau nikah di usia muda apa lebih beresiko dengan kejadian itu? Dengan artian dengan umur yang segitu mereka menikah, nyatanya toh mereka juga ngalamin loh. Ada yang di KDRT, ada yang selingkuhin. Berarti kan bukan berarti patokan angka itu menjadi patokan bahwasanya orang nikah di umur situ pasti aman, nggak bakal ada apa masalah gitu. Itu gimana Mbak Maji? Oke, kita ke Lesti dulu ya, kayak lagi angkat-angkatnya ya. Ini kita gibahin Lesti. Iya, gibahin Lesti. Oke, mohon maaf Mbak Lesti ya. Iya, tapi gini, itu menarik juga. Lesti itu dia kalau nggak salah umurnya lahiran 99, sama kayak aku. Dia nikah mungkin sekitar umurnya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Dia menikah tuh 2021 atau 2022. Pokoknya 2021 dah. Kayaknya kalau nggak dia nikah umur 21 pas. Kalau nggak mungkin 20-an ya. 20 ya. Tapi mungkin udah bisa dibilang dia ya ideal, tapi nikah muda kan kategorinya. Terus Rizky Billar dia lahiran 95 kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah ya, maaf ya. Kita tidak terlalu mengikuti, tapi kita concern terhadap kasus ini gitu ya. Gitu. Artinya kan dia sudah menikah ideal, tapi memang termasuknya nikah muda kayak gitu. Nah, tadi kenapa kok ada dari faktor emosional tadi ya. Ini aja umur segitu gitu, umur yang kita bilang ideal, nikah muda itu ya lebih beresiko, iya jelas kayak gitu ya, karena tadi tingkat kematangan emosionalnya. Dan kalau ada orang yang tuh kadang gini, Dav, sekarang usia tuh nggak ngejamin gitu kan, karena kan yang tua-tua aja mereka juga masih kayak anak kecil kayak gitu kan, ada orang kayak gitu ya bilang gitu. Jadi kayak umur tuh bukan sebuah patokan gitu bilangnya. Dia agak susah juga ngadepin orang yang kayak gini. Tapi kenapa kalau kita menyarankan BKBN 21, karena diambil rata-rata lah. Diambil rata-rata orang yang udah umur segitu ke atas itu lebih matang gitu. Kalau kita ambil kasus mereka yang mungkin punya pengalamannya lebih di usia di bawah 21 kan ya nggak semua orang kayak gitu ya. Nah, berkaca ke kasus Lesti juga kayak gitu ya teman-teman. Dia yang menikah umur muda aja, dia ternyata lebih beresiko. Emang lebih beresiko, iya jelas tadi karena faktornya faktor emosional kayak gitu ya. Padahal ini kalau kita ngelihat Lesti sama Rizky Billar, dia secara faktor ekonomi dia sudah sudah cukup gitu. Sudah cukup. Nah, itu aja dia ternyata nggak menutup kemungkinan gitu kan, resiko-resiko dari menikah muda, apalagi yang nikah dini yang di bawah 21, di bawah 19 tahun itu kan lebih beresiko kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, apalagi yang mereka teman-teman mungkin nikah dini dari segi ekonominya nggak siap gitu teman-teman. Iya. Gitu. Oke. Tadi udah ngebahas tentang kasusnya Lesti dan Rizky Billar ya. Oke, sekarang kita pindah ke kasusnya Reza Arab dan Wendy Walters. Wendy Walters. Itu mereka kalau nggak salah menikah sudah dari umurnya sudah bukan ideal ya. Maksudnya setahu aku Reza Arab itu sudah sekarang tuh umurnya 30 berapa gitu. Berarti dia kan otomatis nikahnya di umur gitu kan. Dia baru kemarin kan hitungannya baru pengantin baru ya. Tapi nyatanya pasangan yang sudah berkomitmen begitu lama masih bisa ada potensi buat bohongin pasangannya gitu. Itu dari sudut pandang Kak Azia sendiri gimana? Walaupun umurnya udah cukup, bukan menjamin bahwasanya komitmen itu udah sama-sama dewasa, masa saya mau nyakitin satu sama lain. Nyatanya nggak kayak gitu kok. Nyatanya memang nyakitin. Nah, itu gimana? Ini justru harusnya jadi renungan ya buat teman-teman semua. Ada 2 kasus yang dia ini mereka nikah di usia yang bisa dibilang ya sudah matang kayak gitu, sudah matang, tapi ternyata nggak lepas loh dari isu-isu kayak gitu di perselingkuhan, kemudian KDRT gitu. Harusnya ini juga menjadi renungan buat teman-teman remaja untuk ayo kita lebih jangan ngikutin kayak kemarin ada tren nikah muda, ada tren ya udahlah ngerasanya udah pas sama pasangannya terus, tapi benar-benar dipikirkan kayak gitu. Menikah itu kan kalau kita orang beragama, menikah itu kan ibadah seumur hidup kayak gitu ya. Nah, kemarin juga sempat miris banget, Dav, ada tren nikah muda ya nggak sih? Public figure yang mereka nikah muda itu kan juga jadi jadi teman-teman remaja nih kayak gitu, jadi merasa terinfluence ya. Padahal mereka tuh sebenarnya influencer yang nggak seharusnya ngelakuin sesuatu yang sekiranya kurang pantas gitu loh. Mana lagi penonton mereka, terus penonton mereka itu kan mungkin usianya juga masih sepantaran mereka, ada yang di bawahnya. Kalau diedukasi sama idolanya aja kayak gitu, gimana gak ditiru dong? Betul. Makanya sangat disayangkan sekali gitu kan. Dan juga ngomongin soal nikah dini ya, Davia tuh nggak bisa lepas dari yang namanya culture atau budaya dan juga stigma sih.
stigma terutama buat perempuan ya. Pasti kalau perempuan tuh sering di stigma kayak misalkan kalau nggak buru-buru nikah nanti kamu jadi perawan tua gitu. Sedangkan kalau cowok nih jarang kan, kalau cowok nggak nikah kamu nanti jadi perjaka tua kan nggak pernah kita dengar kayak gitu ya sobat PCI ya nggak sih? Sangat jarang sih terdengar. Jarang kan. Nah perempuan nih sering di stigma kayak gitu dan terutama mungkin buat teman-teman yang ada di daerah sih khususnya. Dan mungkin kalau kita yang di kota, kita yang udah lebih banyak mendapatkan edukasi, mungkin kita lebih bisa punya hal-hal lain lah, kita lebih fokus ke hal lain. Tapi beda dengan mereka teman-teman remaja yang mereka di daerah yang mereka nggak dapat akses pendidikan, akhirnya ya tadi ada culture juga bahwa udah lulus nikahin aja gitu. Dan biasanya pasti cowoknya yang lebih tua kayak gitu kan, terus atau enggak mungkin sepantaran tapi yang mungkin sekedar udah dapat pekerjaan, biasanya mohon maaf mungkin yang kerjanya udah kerja di kayak kerja dengan sektor yang Intinya sudah cukup mencukupi, sudah merasa cukup, akhirnya memutuskan buat menikah. Padahal usia saja belum cukup ya. Iya, gitu. maksudnya pendapatannya itu bisa dibilang masih di bawah lah. Sudah memberanikan diri ya. Asal mendapat kerjaan mereka berani nih untuk nikahin anak orang, padahal kan nggak gitu juga gitu Dav. Jadi emang sangat disayangkan banget yang namanya budaya tadi itu ya Dav ya, budaya untuk nikah muda. Bahkan kalau kita ngomongin nikah dini ya, itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Kamu ingat ada film nikah dini, terus Siti Nurbaya itu kan dinikahkan. Iya nonton. Kebetulan nonton. Iya kan untuk bayar utang kan, bayarlah ya dinikahkan. Itu yang punya kepentingan orang tuanya tapi yang diseret-seret malah ke anaknya, miris banget. Dan itu terjadi dan itu masih banyak terjadi loh hari ini kayak gitu. Makanya ini tuh nikah dini itu masalah yang dari dulu sampai hari ini itu masih jadi masalah bersama kayak gitu. Apalagi di daerah-daerah tadi aku bilang ya Dav, kita mungkin yang udah yang teredukasi, kita udah di kota ini ya terutama yang lebih aware gitu dia lebih aware dengan pentingnya untuk menikah di usia yang tepat seperti itu. Dan ya gimana supaya kita tuh bisa menikah dengan di waktu yang tepat kayak gitu ya. Ngomongin masalah daerah ya, Sobat Peci dan Kazia. Aku dari Sumatera Selatan dan di tempatku tinggal itu tuh juga nggak sedikit loh kasus-kasus kayak gini. Tetanggaku pun juga banyak, bukan berarti mohon maaf tetangga saya tidak bermaksud apa-apa, cuman ya memang ada gitu. Jadi mereka tuh dinikahkan hamil di luar nikah, SMP sudah hamil, terus ada juga yang tidak sedikit juga orang tua yang berpemikiran seperti yang Kak Azia sampaikan tadi, kayak mungkin mengincar materinya ya. Sorry itu saya ya, mungkin kalau salah. Cuman dari sudut pandangku sendiri, aku sudah pernah lihat dan memang nyata adanya, bukan dibuat-buat dan aku sudah tahu sendiri gitu. Itu kita nggak munafik lah, karena di negeri ini tuh sebenarnya banyak, cuman nggak terekspos aja. Datanya pun kalau mau dicari juga pasti gede banget kan. That's why kita ada di peringkat berapa Kak Zia tadi? Kalau yang terakhir aku baca tadi, Indonesia tuh di peringkat nomor 2 di ASEAN pernikahan nomor anak. Nomor 2 loh. Dan nomor 8 di dunia pernikahan anak kayak gitu. Tapi benar sih yang Dava bilang tadi soal hamil di luar nikah, itu faktor terbesar juga kenapa kok angka pernikahan dini dan pernikahan anak di Indonesia tuh jadi meroket gitu ya. Seperti itu. Jadi ya tadi kalau kita ngomongin seks di luar nikah, itu nanti juga kita masuk ke akses informasi teman-teman remaja tentang reproduksi gitu. Kalau kita ngomongin seks di luar nikah ya, makanya di genre juga ada kita bahas seksualitas. Jadi kita juga ngasih informasi ke teman-teman remaja tentang pentingnya reproduksi, karena kesehatan reproduksi kayak gitu itu kan nggak diajarin di sekolah-sekolah. Cuman materi, teori. Cuman sekedar ibaratnya cuma kulitnya aja, itu pun sangat-sangat jarang dan bahkan masih banyak di luar sana yang kalau ngomongin seks, ngomongin kespro ya, kesehatan reproduksi itu masih hal yang tabu banget. Nah ini makanya itu tuh hal penting banget loh, mulai dari kesehatan reproduksi yang dia tuh nanti mengarahnya ke dampaknya nanti juga bisa ke seks di luar nikah dan akhirnya pernikahan dini lah. Kemudian nanti ya kalau udah nikah dini tadi mungkin bisa ke KDRT, perceraian dan sebagainya. Itu sepenting itu gitu ya. Makanya di genre ini kita juga konsen di soal masalah kespro, kesehatan reproduksi buat remaja. Gitu. Nah Sobat PCI, perlu digarisbawahi ya bahwasanya yang dimaksud Kak Zia tadi bukan tadi kan ngomongin soal materi terus teori tentang reproduksi tadi ya. Bukan berarti di genre diajarin praktek loh ya. Kita harus klaim loh, penting loh ini. Nanti mereka ngiranya berarti di genre ada ini ya dong, ada visualisasi. Tidak dong, tidak seperti itu dong Sobat PCI. Cuman sekedar lebih dijelaskan lebih detail oleh pakarnya dan dijelaskan intinya
satu-satu tuh dijelasin lebih detail biar lebih mudah dipahami begitu. Secara komprehensif, karena kalau pengetahuan yang cuma setengah-setengah ya Dev, kayak contohnya nih, kita nggak pernah diajarin soal cash pro ya kan, desain produksi, tapi itu kan jadi kita apa namanya ya, teman-teman remaja tuh kan rasa ingin taunya tinggi banget nih. Nah dia tuh cari akses informasi asal-asalan, bisa nonton video porno gitu. Nah makanya itu tadi salah satu dampaknya kalau kita nggak dapet informasi soal cash pro yang komprehensif, pengetahuan yang setengah-setengah itu justru lebih berbahaya. Sempit ya? Iya, kalau nggak komprehensif tuh malah lebih berbahaya kalau dia nggak mendapatkan informasinya dengan sumber yang kredibel gitu ya. Justru malah bahaya. Mungkin tadi nonton video porno, oh mikirnya kalau seks tuh kayak gini ya, kayak gitu kan. Sedangkan bokep kan macam-macam ya, gitu kan. Makanya di genre ini, di genre ini kita diajarin apa ya? Kita juga mengedukasi cash pro tuh luas kayak gitu. Gimana fungsinya, organ reproduksi, gimana cara merawatnya dan sebagainya. Oke, itu tadi juga penjelasan dari Kazia seputar program dari genre ya, materi genre. Nah, setelah ngomongin panjang lebar nih, kita udah berapa dekade kita ngomong? Waduh, nggak sampai itu ya. Udah tahun 2023 kayaknya ya ini. Semakin saking lamanya gitu. Nah, Kazia, ada nggak tips-tips cara mungkin untuk mempersiapkan diri yang baik sedari muda untuk membangun keluarga yang apa ya? Keluarga yang indah, keluarga yang baik gitu. Keluarga yang berkualitas gitu ya. Oh, oke. Setuju, keluarga yang berkualitas. Karena ngomongin BKBN juga gitu. Kalau kita ngomongin ketahanan keluarga, itu nanti dampaknya sampai ke masyarakat Indonesia. Gitu. Karena keluarga itu adalah sektor terkecil. Kalau dari keluarganya udah kuat, nanti lingkungannya kuat, ya dampak ke negara kita juga pasti bagus. Nah, makanya tadi aku bilang keluarga adalah sektor terkecil di mana penguatan di keluarga tuh harus benar-benar didorong kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk membentuk keluarga yang tadi yang berkualitas kayak gitu ya. Yang pertama jelas ya, kita ngomongin nikah dini. Kalau nikah dini aja tadi udah lebih banyak sekali dampak negatifnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sana yang mungkin sudah mendapat informasi tentang bahaya nikah dini ya, terus juga kenapa kita harus menikah di usia ideal 21 dan 25, ya ayo dilakukan kayak gitu. Kalau bisa di atasnya gitu, jangan udah 21 ayo nikah kayak gitu, jangan gitu juga. Kalau bisa diterapkan ya, Sobat PCI. Sama satu lagi aku mau ngasih tahu buat teman-teman, tadi ada satu lagi faktor ini, biologis. Biologis. Jadi kenapa kok 21 sama 25 itu karena kalau 21 25 organ reproduksinya sudah dianggap lebih siap. Kalau di bawah itu dia belum matang kan secara sempurna. Jadi mungkin tadi kalau perempuan sih terutama yang lebih sering dirugikan tuh yang perempuan sih, karena kalau misalkan di bawah umur itu nanti kan dia pasti lebih riskan untuk mengalami keguguran, kemudian kanker dan sebagainya, itu emang resikonya lebih besar kayak gitu. Makanya kenapa kok minimal 2-25 tadi itu. Seperti itu. Jadi diterapkan ya yang dianjurkan oleh pemerintah 2-25. Kalau perlu juga menikah itu bukan satu perlombaan gitu ya, Dev. Nggak perlu cepet-cepet, nggak perlu jadi ajang pamer juga nggak sih? Betul. Dan juga tadi kalau ngomongin influencer, pilihlah influencer yang emang harus difilter ya. Jangan kita tuh ngefans sama seseorang, terus kita ngikutin semuanya apa yang dia bilang gitu. Dia juga manusia, dia juga punya banyak kekurangan kayak ngelakuin gitu salah ya. juga. Bener banget. Dan nggak harus semua yang dilakuin sama orang yang kita idolakan tuh harus kita terapin ke diri kita juga kayak gitu ya. Ambil yang baik-baiknya intinya. Betul ya, harus benar-benar difilter, cari informasi sebanyak-banyaknya dengan sumber yang pastinya kredibel. Kemudian juga menikahlah tadi ada banyak faktor yang harus dipikirkan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, terus faktor sosialnya juga gitu ya. Bayangin kalau kamu nikah dini, kamu usia 15 tahun kamu udah menikah gitu, terus kamu terjun ke masyarakat, kumpul sama ibu-ibu, kumpul sama bapak-bapak usia 15, itu kan kayak aneh ya? Aneh, iya itu kita salah satu faktor. Mungkin di umur itu lagi sekarang tuh trennya ngomongin soal film atau apa. Kalau bapak-bapak masa iya mau ngobrolin apa? Betul, makanya jokesnya aja sudah beda. Jokesnya udah beda gitu kan. Makanya ya usia muda cuman sekali kayak gitu kan, dimaksimalkan, dimanfaatin, banyak hal yang bisa kita lakuin. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di usia muda kayak gitu. Nggak cuman melulu soal nikah tuh bukan tujuan akhir juga ya, walaupun itu adalah ibadah seumur hidup. Betul. Justru karena dia ibadah seumur hidup, makanya tuh harus bener-bener disempurnakan kesiapannya juga disiapkan dengan orang yang tepat tadi ya, Davia. Aduh susah ya itu. Betul. Ya tapi kan proses mencari. Kalau kita cuma asal-asal ngerasa umur 19 nih SMA, ketemu di SMA 18-19, aku udah mantep sama kamu gitu ya. Belum tentu gitu loh, maksudnya tadi ada faktor-faktor di belakangnya yang harus dipikirkan. Banyak yang harus dipertimbangkan ya intinya. Banyak yang harus dipertimbangkan. Nah gitu Sobat PCI. Oke,
Kak Zia, kita ini ada Q&A dari follower PCI dan juga Pameo. Itu sudah mungkin kita saring, kita pilih berapa pertanyaan gitu. Ada berapa? 1000 pertanyaan? Waduh, wow. Enggak dong, enggak sampai dong segitu. Oke, kita bakal masuk ke pertanyaan pertama. Ada dari siapa nih? Dari Kak Fahrinal Sandra. Oke. Beliau bertanya, beliau. Kak Zia, sebenarnya apa sih yang nggak baik dari pernikahan dini? Buktinya Desta sama Natasha aja Desta sama Natasha oke aja. Mungkin Kak Zia tahu ya Desta. Tahu. Desta sama Kak Natasha itu kan Rizky ya. Agak jauh kan ya itu. Itu gimana, bisa dijawab nggak? Langsung jawab aja. Jawab aja. Oke, ngomongin Desta sama Natasha Rizky ini menarik juga karena dia public figure. Tadi kita ngambil contoh Lesti dan juga Rizky Bilar, terus ada juga si Wendy Walter sama Reza Arab. Ya, Oke. betul. Kalau sejauh yang aku tahu ya, Desta itu dia menikah sama Natasha Rizky. Ini kasusnya bukan nikah dini. Natasha waktu nikah tuh kalau nggak salah umur 21. Kalau nggak salah, kalau nggak 20, 21 pokoknya. Kalau secara undang-undang kan berarti udah tepat ya. Apalagi di undang sebelum direvisi, itu sudah cukup ya. Benar-benar. Sudah, ya nikah mudanya Natasha iya. Tapi Destanya kan sudah tidak nikah muda dong. Desta sudah berapa umurnya, Pak? 30 atau 25? 30, pokoknya dia tuh emang gapnya jauh sama lumayan Natasha. Jauh. Tapi kalau kita ngomongin Desta, dia sudah matang gitu ya. Dia sudah matang. Nah, ini contoh bagus juga buat teman-teman gitu ya. Berarti ini kan kasusnya nggak bisa dibilang nikah dini dong. Nggak bisa dibilang nikah dini. Walaupun memang kalau contoh case-nya ini adalah dia gapnya jauh gitu ya. Ini juga malah justru bagus sih. Nah, mungkin Natasha ini dia yang dinikahi Desta di usia muda, dapetin Desta yang dia udah jauh lebih tua, pengalamannya kan dia lebih banyak, mungkin dia bisa ngomong kayak gitu loh gitu. Tapi mungkin ya kasusnya beda-beda gitu ya. Bayangin belum tentu kalau Natasha waktu itu nikah di umur 21-an, ya terus dia udah usia ideal ya. Ketemu sama yang 21 mungkin juga beda lagi ya. Ini ceritanya beda lagi ya. Iya. Kayak gitu ya. Seandainya loh ya. Ini justru malah bagus kayak gitu loh. Artinya kan Desta menikah di usia yang sudah ideal. Walaupun terpaut jauh, tapi dia malah justru lebih bisa mengontrol si Natasha yang umurnya masih di bawah dia. Dia bisa, dia tahu cara nge-treat istrinya yang muda, maksudnya umurnya jauh. Jadi dia tuh tahu kayak, wah aku lebih tua, jadi mungkin lebih tahu cara mengatasi begitu ya. Betul. Jadi kalau case-nya tadi pernikahan dini, nggak dimasuk nikah dini sih mereka. Tapi memang kalau di kasus Natashanya emang nikah muda. Beruntung nih Natasha dapet Desta ya. Mungkin dia kalau kita ngomongin soal usia dia lebih tua, kita tadi sangkutin ke faktor ekonomi ya dia udah mapan posisi itu ya. Dari faktor biologis jelas sudah ya Bapak Desta waktu nikah umur berapa. Kemudian dari faktor pendidikan juga jelas udah, dua-duanya udah selesai kan waktu itu kan. Jadi ini malah contoh yang bagus sih gitu. Mereka bukan nikah dini. Mereka kalau Natashanya nikah muda iya, tapi beruntungnya dia mendapatkan pasangan yang tadi itu. Tepat ya intinya. Tepat, bagus malahan ya. Saling melengkapi memang benar ya. Tujuan pernikahan itu saling melengkapi. Benar-benar. Dan kita nggak bisa memukul rata ya Davia. Maksudnya ini nikah muda oke aja kayak gitu. Tapi nggak kan semua kayak gitu. Tapi tadi tuh yang udah dijelasin itu ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, Dan sebenarnya kasusnya tuh banyak ya kayak yang aku bilang tadi, tapi nggak ke blow up aja sobat BCI. Karena data pun udah berbicara ya kasus pernikahan anak itu. Nah, itu tadi pertanyaan pertama, Kak Zia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Geriandaru. Bagaimana caranya menghindari kesulitan ekonomi untuk pernikahan dini dengan UMR rendah? Waduh, ini kenapa ditanyakan ke saya ya? UMR rendah harusnya ke pemerintah. Beda ya, cuman nggak apa-apa, mungkin boleh dijawab. Ini kan bagian dari faktor kesiapan di bidang ekonomi tadi ya. Gitu. Gimana caranya mengatasi kesulitan ekonomi dengan UMR rendah gitu? Di pernikahan dini ya? Di pernikahan dini ya, nah kenapa kok kita disarankan untuk menghindari nikah dini? Ya supaya tadi faktor ekonominya harus dimatangkan dulu gitu ya. Ini salah satu dampak kan berarti, salah satu dampaknya dari nikah dini adalah kesulitan ekonomi. Bukti nyatanya ya? Bukti nyatanya malah justru realnya seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin gimana, ya udah misalkan udah terlanjur nih, udah terlanjur nikah dini, nikah muda dengan UMR yang segini ya, dengan kebutuhan banyak kayak gitu ya. Sebenarnya gini ya, cowok cewek harus ketika sudah terjadi gini ya, baiknya kedua sepasang ini, si laki-laki dan perempuan gitu ya, ketika kalian sudah sudah terlanjur nih nikah dini, kita ekonominya segini, gimana supaya bisa survive, karena kan pasti di dalamnya ada banyak guncangan ya kayak gitu kan. Ya udah saling bahu membahu aja, maksudnya kayak kita udah komitmen sudah melakukan ini,
putar otak sih kayak gitu. Mungkin nggak harus selalu berpangku kepada si laki-lakinya gitu ya untuk mencari uang, tapi perempuannya juga harus ya apa yang bisa dilakukan lah. Ikut membantu gitu. lah ya, berkontribusi dalam rumah tangga tersebut. Betul sekali. Ada banyak hal, makanya juga di genre tuh ada yang namanya ada life skill ya Dav ya. Kita juga di genre tuh ada namanya life skill. Nah life skill ini juga salah satunya untuk menunjang supaya kita punya skill untuk apa ya tadi, untuk bisa mendapatkan mencari pendapatan kayak gitu ya. Memenuhi kebutuhan. Betul. Makanya itu tadi para anak muda, jadi jangan yang jangan cuma senang-senang aja, tapi mumpung masih muda, tenaganya masih banyak kayak gitu ya. Life skill-nya diasah, ikutin banyak kegiatan yang bisa bikin kita tuh punya skill tadi yang bisa kepake di kehidupan kayak gitu. Hard skill dan soft skill tuh penting itu banget. didengerin ya. Betul. Mungkin buat sobat PC di luar sana yang juga sekarang masih terkendala terkait UMR rendah, terus posisinya udah nikah di usia dini sudah terlanjur juga. Ya, ya mungkin bisa difikirkan lagi, diasah lagi soft skill-nya gitu, dan nggak ada kata terlambat kok, nggak apa-apa gitu. Ya namanya pernikahan pasti ada cobaannya ya, dan ekonomi salah satunya begitu. Jadi yang harus dilewati dan bukan buat dihindari malahan ya. Itu yang memperkuat hubungan. Waduh kayak udah aku nikah aja. Iya, aduh apaan sih, kayak udah nikah aja. Nah itu tadi Q&A dari followers PCI dan Pameo. Terus mungkin terakhir nih sebelum kita tutup, dari Kak Zia ada nggak pesan buat generasi muda dari Kak Zia sendiri sebagai duta genre gitu? Mungkin tadi udah panjang lebar kita ngobrol ya Dav ya. Aku juga udah kayaknya banyak yang pengen aku sampaikan ke teman-teman remaja. Semoga apa yang udah kita sharingin juga bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain kayak gitu ya. Karena ini juga miris juga sebagai generasi muda kalau angka pernikahan dini tuh semakin meningkat karena dampaknya tadi sedemikian banyak dan besar. Mungkin kalau dari aku menikah itu bukan siapa yang paling cepat gitu ya. Menikah bukan siapa yang paling cepat, tapi di waktu yang tepat, di usia yang tepat, dan dengan orang yang tepat. Oke, waduh ini sebenarnya mau saya omongin nih, tapi Mbak Zia udah ngomong. Oh gitu. Gak apa-apa, putar otak lagi. Ini kalau jadi host emang gini. Oh gitu, kok kalau kita punya pikiran yang sama ya? Kita memang udah kebangun ya mungkin, jadi gitu. ngobrolnya enak, jadi chemistry-nya kebangun, jadi mudah siap. kebaca mungkin gitu. Nah mungkin untuk kesimpulan episode kali ini buat Sobat PC di rumah yang mau atau sudah berumah tangga mungkin di umur yang muda atau ya begitu, mungkin agar supaya lebih dekat lagi dengan pasangannya, dikomunikasikan kalau ada apa-apa, kalau sekiranya ada yang kurang diobrolin baik-baik, bukan didiemin. Ya walaupun itu salah satu resiko dari nikah dini ya, ego ya. Nggak nikah dini juga masalah pasti ada sih. Jadi ya buat kalian semua intinya pokoknya sehat-sehat aja, semoga semuanya baik-baik saja, dan yang belum membaik semoga segera membaik. Oke, mungkin quotes dari aku terakhir, nikah itu jangan karena udah waktunya terus kalian nikah ya, jangan. Tapi mirip sih tapi quotesnya ini, aduh aku kok jadi tapi nikah karena udah nemu orang yang tepat, karena hidup ini kan adalah sebuah perjalanan. Jadi kalian itu selama hidupnya berusaha buat mencari yang terbaik buat diri kalian, buat menemani kalian di masa ini hingga masa tua. Itu aja terakhir. Oke, terima kasih Sobat BCI. Terima kasih Kak Zia sudah berkunjung ke podcast BCI. Sobat BCI. Terima kasih Sobat BCI. Sampai jumpa di lain episode, tentunya hanya di Ngopi, Ngobrol Bareng PCI. Dadah.